Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita keselamatan dan keberkahan dalam menunaikan kewajiban. Untuk mempelajari pada pelajaran kali ini, kita menambah pengayaan dari pelajaran yang sudah kemarin kita pelajari, yaitu sistem ekskresi. Untuk itu, perhatikan tayangan berikut ini. Bahwa kemarin kita sudah mempelajari sistem ekskresi kita, yaitu tujuannya adalah yang pertama menjelaskan struktur berbagai organ ekskresi, menjelaskan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme, dan menjelaskan kelainan-kelainan. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak diminta untuk mampu menganalisa hasil penelusuran informasi tentang kelainan pada struktur dan fungsi organ tubuh yang ekskresi yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi itu. Nah, bahwa dalam sistem ekskresi itu ada 3 hal yang perlu kita hafalkan ataupun kita pahami, yaitu adanya filtrasi atau penyaringan yang ada di dalam glomerulus, yaitu di awal yang ada di ginjal, yaitu korteks ginjal ini. Kemudian yang kedua, reabsorpsi, penyerapan kembali yang ada di tubulus contortus, yaitu yang proksimal. Kemudian yang sekresi atau augmentasi ini yang terjadi di tubulus contortus yang distal atau yang di ujung. Kemudian akan ditampung di tubulus collectivus, kemudian akan dibawa ke pelvis ginjal, dan kemudian akan dibawa ke kantong kemih atau vesika urinaria. Bahwa dalam pengaturan pembentukan urin itu tidak lepas dari fungsi dari otak kita, yaitu yang ada di hipotalamus. Nah, hipotalamus ini bekerja sama dengan yaitu ADH yang ada di hipofisis bagian posterior. Nah, kadang kita mengalami gangguan suhu yang tidak nyaman, sehingga kita minumnya campur antara yang dingin dengan panas, timbullah anyang-anyangan. Nah, menyebabkan kita sulit buang air, yaitu hanya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, itu yang disebut sebagai diabetes insipidus. Sehingga itu pengaturannya ada di dalam sistem hipotalamus yang ada di otak kita. Maka kita harus berpikir yang selalu positif, karena perasaan itu mempengaruhi kerja dari sistem tubuh kita. Nah, gangguan-gangguan dalam sistem ekskresi atau urinaria itu kita kemarin sudah bahas, yaitu batu ginjal, yaitu ada endapan yang ada di dalam ginjal di sini. Kemudian gagal ginjal. Nah, ini dari aktivitas glomerulus atau nefron-nefron yang jumlahnya jutaan di situ, itu ternyata mengalami kerusakan. Kenapa mengalami kerusakan? Ini tidak berfungsi secara normal, ini tidak bisa menyaring, filtrasi. Jadi filtrasi ini kan terjadi di dalam glomerulusnya di situ, sehingga glomerulusnya mengalami kerusakan atau nefritis. Awalnya itu nefritis, kemudian dia menjadikan tidak berfungsi. Nah, karena tidak berfungsi bisa berakibat fatal, yaitu harus segera diganti ginjalnya atau ditambah. Nah, gejala ini yang perlu kita ketahui, orangnya itu menjadi cepat lelah, ya, kemudian sesak nafas, kehilangan nafsu makan, nggak punya gairah untuk makan, lemes-lemes, jumlah urinnya berkurang, gangguan detak jantung kita, sering mengalami kram atau pegel-pegel, kesemutan. Nah, yang mudah dilihat yaitu pada pergelangan kaki kita
itu mengalami bengkak. Nah, itulah yang namanya gagal ginjal. Kemudian ada diabetes mellitus, ini kadar gula yang lebih. Nah, tadi yang diabetes insipidus itu buang air besar yang banyak, ya sering, itu 20-30 kali dalam sehari. Nah, ini terjadi karena kekurangan hormon ADH, yaitu karena gangguan dari sistem yaitu yang ada di suhu tubuh kita. Nah, kasus yang akan kita dalami yaitu kisahnya si Naufal yang menjalani transplantasi ginjal. Nanti anak-anakku bisa melihat ya, naskah ini ada di materi ya, tolong dibaca dengan baik materinya itu, bahwa kisah ini menggambarkan anak kecil saja itu bisa mengalami gangguan ginjal ya, apalagi anak yang besar. Nah, itu karena mestinya ada kelainan-kelainan di dalam sistem tubuh kita untuk senantiasa kita jaga ya, baik yang kita makan maupun yang kita minum. Nah, ini pada waktu usia dia 12 tahun dia sering kecapean ya, seperti tadi di tanda-tanda gejala dari orang yang gagal ginjal. Jadi kecapean ya, masih muda kok juga capek ya. Kemudian orang tuanya berpikirnya hanya biasa saja. Ternyata itu di dalam urinnya itu sudah kelebihan, yaitu dia berbuih ya, kemudian banyak keluar yaitu adanya kelainan yang disebut sebagai sindrom nefritik ya. Nefri itu nefron itu untuk menyaring itu adalah filtrasi. Gangguan di dalam nefron ya, ini yang menyebabkan mengalami gagal ginjal. Nah, orang tuanya siapa tadi, ibunya yaitu Irawati namanya, itu masih bersyukur ya, dia masih bisa ketahuan oleh dokter di Cipto Mangunkusumo. Akhirnya dia diberikan terapi yaitu untuk cangkok ginjal. Nah, permasalahannya bahwa ginjal yang dicangkok itu tidak sekedar yaitu sembarang ginjal, tetapi harus mempunyai genetik yang sama. Nah, dari genetik yang sama itu dicari dari keluarga yang dekat. Nah, diketahuilah yaitu akhirnya yaitu ayahnya. Sebelumnya dia mengalami yaitu adalah hemodialisa ya, atau HD di sini hanya cuci darah saja ya selama tadi ya 3,5 tahun. Nah, akhirnya dia mengalami lebih aman supaya hidupnya lebih nyaman, tidak lagi dicuci darahnya, maka dia minta untuk diganti ginjalnya, yaitu bukan diganti ya, malah ditambah ginjalnya dari ayahnya sendiri. Nah, ternyata ginjal ayahnya ini cocok ya. Nah, maka kenapa cocok ya, ternyata dia juga ayahnya bukan perokok ya, suka olahraga ya, dan profesi ayahnya memang sebagai seorang tentara yang memang fisiknya selalu dijaga. Nah, alhamdulillah ginjalnya ini bisa dipakai untuk mengobati gagal ginjalnya anaknya. Ibunya itu sangat terharu dengan kejadian ini. Ini Cik Naufal tidak hanya 2 ginjal, tapi dia mempunyai 3 ginjal. Akhirnya dia bisa menjalani hidupnya dengan lebih nyaman lagi. Itulah kisah dari si Naufal yang gagal ginjal. Maukah kita mau seperti Naufal? Tentunya tidak. Maka nikmat Allah yang diberikan kepada kita, mari kita jaga untuk kita gunakan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita untuk senantiasa menjaga dalam semua kehidupan kita, yaitu sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akhir, maka kita ingat yaitu kasus yang ada di dalam sistem ekskresi, gangguan-gangguan apa saja yang ada dalam ekskresi, seperti tadi ya, batu ginjal, ada gagal ginjal ya, ada diabetes insipidus, diabetes mellitus, dan masih banyak yang
lainnya nanti bisa